Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Meskipun bulan puasa ya Bapak Ibu, jadi tetap tidak mengurangi produktivitas Bapak Ibu sekalian ya. Kita selalu menyelenggarakan acara-acara, termasuk ini adalah diskusi reguler yang sering diselenggarakan di Paramedina, dan kali ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Arif Tito yang akan memandu jalannya diskusi publik di sore ini. Diskusi kali ini dengan tema ekonomi berkeadilan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dunia usaha. Acara ini merupakan kerjasama Universitas Paramadina, bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI, dan Paramadina Public Policy Institute. Bagaimana kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ini, isu ekonomi yang adil muncul di kalangan akademisi dan juga masyarakat luas. Konsep ekonomi yang adil didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi harus menguntungkan semua orang, bukan hanya sebagian kecil masyarakat. Ini berarti bahwa bisnis seharusnya tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, akan tetapi juga memastikan bahwa karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat diperlakukan secara adil dan merata. Untuk itulah kali ini kita akan menyelenggarakan diskusi publik dengan judul Ekonomi Berkeadilan dan Pengaruh Pertumbuhan Dunia Usaha. Saya juga ingin menyapa acara ini diselenggarakan secara hibrid. Jadi di Zoom meeting sudah hadir peserta yang akan mengikuti acara kali ini secara online. Dalam diskusi ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari para pakar di bidangnya. Pertama Bapak Prof. Didin Damanhuri, yang kedua Bapak Emil Arifin MBA, kemudian Bapak Adrian Wijanarko MM. Namun sebelum memasuki diskusi ini, kami mohon kesediaan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Jirahbini, untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat datang ya teman-teman UPI ya, Ketua Umum Ibu Dr. Suryani Motik ya. Selain bisnis juga aktivis, pengajar, dan macam-macam ya. Dengan Pak Sekjen, Pak Sekjen sebelah saya dan semua teman-temannya. Juga ada pembicara, Saudara Adrian, ini anak muda, ya. Ketua Departemen Bisnis, ya. Dengan Pak Emil, ya, selamat datang. Sudah seger sholat tadi. Ada Prof. Didin Damanhuri, ya. Sekarang kita bajak dari PB. Nah, yang kedua, ya, Bu Yani jangan bosan menyuarakan kelompok yang tertinggal dari masyarakat ini. Jadi kadang-kadang kata pribumi itu dianggap rasis. Tidak, ya, tidak boleh. Itu adalah untuk membantu mayoritas yang tertinggal di belakang. Dan tertinggal sekarang politik liberal, ekonomi liberal itu menciptakan kesenjangan yang lebih tinggi. Jadi harus ada kebijakan, apakah mengubah politiknya atau kebijakannya yang lebih kuat. Sebab kalau tidak, ada ketidakstabilan dalam sosial politik. Dan dalam sejarah ya seperti itu, apabila sudah tidak kuat lagi menahan situasi, instabilitas politik akan terjadi. Dan itu kebijakan-kebijakan, tugas HIPI adalah selain menyuarakan, juga menarik kebijakannya ke bawah. Sehingga golongan masyarakat bawah itu bisa menikmati kesejahteraan, terutama dari pemerintah. Nah, sedikit masalah teknis, kita hibrid, dan ini tadi sudah saya sampaikan, kita nggak usah kamera, seperti rapat lah, seperti rapat, tapi juga langsung kepada teman-teman di Zoom, ya, sehingga ini otomatisasi pada gerak dan suaranya. Terima kasih sudah hadir di Paramadina, kampus yang sederhana, Bu Yani ya, yang sederhana ya, Pak Sekjen, beda sama tadi di lantai 28. Sebenarnya makanannya mewah sekali dan enak sekali. Ini saya promosi warungnya Pak. Nanti di lantai 29. Nanti nyampe ke sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Prof. Didik ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Suryani Motik PhD, Ketua HIPI, untuk memberikan pengantar diskusi. Silakan Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini sebenarnya Mas Didi didorong dari kita nih kumpul dan bicara di sini, ini didorong dari apa ya? Bulan puasa apa astagfirul khairat. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan. Kebaikan yang memang sudah mulai jarang, yang memang mulai langka. Gitu. Kenapa kita ngambil teman-teman dari HIPI mengambil tema ekonomi berkeadilan dan kaitannya dengan atau dampaknya, impactnya terhadap pertumbuhan dunia usaha? Kita melihat begini, ekonomi berkeadilan mulai lagi disuarakan setelah reformasi. Karena melihat sebelum reformasi ada isu bahwa terjadi ketidakadilan, terjadi ketimpangan. Kemudian ini disuarakan cukup keras, gitu, sampai pemerintahan juga ikut turun bicara soal masalah ekonomi berkeadilan, sehingga pemerintah juga punya kebijakan pada saat itu. Kemudian bagaimana tadi Mas Didi sudah kasih gambaran. Sebenarnya kalau di bisnis berkeadilan itu kaitannya erat dengan sustainability dan continuity dari satu perusahaan. Hanya perusahaan yang adil lah yang mampu berkelanjutan, tumbuh kembang. Teorinya harusnya begitu, gitu. Nah, kemudian ini dalam konteks kecil ya, mikro di dunia usaha di bisnis. Tapi dalam konteks makro, untuk bisa satu dunia usaha berkeadilan, ini makronya juga mesti benar, gitu. Ini asumsi saya, gitu. Ini nanti saya punya profesor di sini, punya anak muda yang ahli, bisa membenarkan tesis saya, betul atau tidak, gitu. Nah, sehingga ini disuarakan. Pada Orba, semua orang bicara terjadi ketidakadilan. Kenapa? Hanya ekonomi tumbuh di pusat saja, tumbuh di kalangan tertentu saja. Sehingga timbullah pada saat itu kalau tidak salah Bang Darmin itu sebagai Menko perekonomiannya itu gemar menyuarakan soal ekonomi berkeadilan. Mulai dari misalnya distribusi atau pembagian pemerataan tanah. Nah, tanah yang dianggap dimiliki hanya kalangan tertentu, masyarakat kecil, rakyat, wilayah yang harusnya punya tanah, gitu, sehingga dimudahkan untuk dapat apakah HGB atau SHR, sertifikat hak milik dan sebagainya. Kemudian kebijakan yang bias kepada usaha-usaha kecil menengah, gitu, karena memang betul tadi kita belajar pada saat reformasi itu kan. Kenapa itu terjadi reformasi? Karena ada keresahan di bawah, terjadi ketidakadilan. Sehingga yang berkembang hanya kalangan tertentu saja, kelompoknya itu saja, tidak tumbuh lagi. Yang lain tuh mau naik susah banget. Pernah naik pada saat zamannya Pak Ginanjar Kartasasmita dengan kebijakannya, disitulah muncul Ical Bakri, kelompoknya Rahmat Gobel, kemudian CT, termasuk dalam rombongan itu, ya. Nah, tapi setelah itu tidak pernah ada lagi, gitu. Nah, kemudian mulai dari kebijakan soal pertanahan, kebijakan tadi di pemerintahannya, secara makronya, gitu. Mulai dari misalnya ada skim-skim perbankannya, gitu, yang clear buat pengusaha kecil menengah, buat yang besar. Kemudian ada juga supply chains yang dimintakan supaya pengusaha kecilnya ikut dilibatkan di yang besar. Ini sebenarnya arahnya adalah untuk kesempatan akses, kalau toh dibilang kesempatan atau pemerataan kesempatan kepada dunia usaha yang tadi secara mikro hanya pengusaha yang menerapkan keadilan itulah yang bisa continue dan sustainable, gitu. Nah, kalau teorinya begitu di atas, di makronya juga harusnya kan begitu, gitu. Nah, kemudian kenapa HIPI menyuarakan lagi? Karena belakangan ini dari reformasi sampai hari ini dari berapa tuh, tahun 2018 ya? Ya, 1998 ya. 1998 25 tahun. 25 tahun kita lihat kok yang ada bukannya moving forward gitu. Malah setback. Ini narik lagi ke belakang. Even lebih parah lagi misalnya. Nah, ini kondisi ini makanya kita perlu menyuarakan ini lagi gitu loh. Jadi harusnya reformasi itu diadakan oleh teman-teman dan saya termasuk salah satunya yang ikut. Rumah saya jadi posko pada saat itu.
itu karena kita melihat ada ketidakadilan gitu loh. Nah, akses dan sebagainya sulit. Tapi sekarang lebih kok kecenderungannya, mohon maaf kalau saya melihatnya beda gitu, agak lebih parah. Tingkat korupsi dulu 30%, sekarang bisa 200%. Gitu ya kan? Nah, dunia usaha juga lebih susah dulu. Dulu ada yang ditakutin, sekarang enggak gitu. Jadi kalau misalnya dunia usaha nggak ikut korupsi, kalau kena nasib sial kan nggak boleh begitu gitu loh. Nah, terus akses juga. Nah, kepemilikan tanah kita tahu persis. Hanya golongan tertentu kepemilikannya luar biasa. Nah, akses terhadap sumber daya dan sebagainya. Sistem yang niatnya pemerintah dengan e-procurement, yang harusnya e-procurement itu aksesnya bagus buat orang banyak, tapi entah bagaimana e-procurement pemainnya itu juga gitu loh. Nah, ini Sirot mungkin nanti bisa teriak gitu teman-teman. Kelihatan gitu, ada keluhan-keluhan seperti itu yang terjadi. Nggak tahu, dibuat sistemnya sih seolah-olah bagus, tapi yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan tidak lebih baik. Nah, oleh sebab itu ini dasarnya mengapa kita mengangkat isu ini. Tentunya ini bukannya kita mau ngajak makar, tidak, tapi sekedar pengingat gitu loh. Pengingat dalam artian bahwa berkeadilan itu kebijakannya harus dimulai dari yang makro, terus kemudian yang makro. At the end, kalau ini diterapkan, yang untung rakyat juga. Kemakmuran sebesar-besarnya kan untuk rakyat. Hari ini kemakmuran malah berfokus di pajak dan di bea cukai, kan gitu. Agak sedih juga. Polisi. Polisi juga lebih parah. Nah, artinya harusnya kan tumpuannya bukan di situ gitu. Nah, mungkin ini yang membuat kita teman-teman pengusaha yang notabene nggak dianggap gitu, dianggap rasis, padahal kita nggak rasis, kita ngebela orang banyak gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita. Saya kira itu saja. Mungkin nanti akan dibahas lebih detail oleh teman-teman. Apakah saya cuma sentimen saya aja ngelihatnya gitu, sensitivitas saya yang beda, atau memang faktanya di lapangan yang bisa membuktikan itu. Gitu. Lalu persoalannya ke depan, karena ini diskusi dengan teman-teman di kampus, tentunya kita nggak mumbling gitu, bukan hanya ngedumel aja kalau orang Betawi bilang, tapi kita pengen juga solusi untuk ke depan Indonesia yang lebih baik. Gitu. Mumpung ini kita memasuki tahun politik kan 2024, kita titiplah gitu. Ke depan harusnya kita bisa lebih baik lagi sehingga tujuan cita-cita Indonesia merdeka mensejahterakan rakyat bisa tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suryani Mutik. Terima kasih. Ini tadi kita sudah mendapatkan lanskap ya, lanskap perekonomian Indonesia, trajektorinya dari 98 reformasi kemudian sampai ke sekarang, kondisi sekarang ini. Mungkin nanti bisa menjadi pijakan bagi narasumber untuk menggali lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak Ibu. Di tangan Bu Suryani Mutik ini tugasnya luar biasa berat ya Bu ya, karena ada 4 juta lebih anggota pribumi ya, pengusaha pribumi yang berasal dari UKM yang membutuhkan sentuhannya agar mampu bersaing di kancah internasional. Pak Erik tuh segmennya. Kontrak. Baiklah, terima kasih Bu Suryani. Hadirin peserta diskusi publik kali ini, langsung saja kita memasuki ke acara berikutnya, yakni acara inti yang sudah kita tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Nanti setelah pemaparan materi, kita akan adakan sesi tanya jawab. Nah, untuk itu kami perkenalkan terlebih dahulu, walaupun sebenarnya mungkin di antara kita semua sudah sangat kenal dengan Bapak satu ini, Prof. Didin Maduri, SE MSDIE, Guru Besar Universitas Paramadina. Selamat datang, Prof. Nah, Prof. Didin ini melahirkan banyak sekali karya tulis yang sangat menginspirasi, mulai dari isu-isu mengenai globalisasi ekonomi, paradigma pembangunan ekonomi nasional, dan juga ekonomi politik dan pembangunan. Salah satu kutipan dari Prof. Didin yang kita baca di media adalah bahwa beliau mengkritisi tentang tujuan kemerdekaan itu antara lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum. Yang terjadi saat ini bukan kesejahteraan umum, tetapi hanya kesejahteraan segelintir kelompok, segelintir orang atau kelompok. Beliau menempuh pendidikan
satu di Universitas Pajajaran, kemudian program master S2 di Institut Pertanian Bogor, kemudian beliau mengambil doktoralnya di University Pierre Mendès France, dan juga University Scientific and Medical de Grenoble. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Prof. Didin untuk memaparkan presentasinya, Prof. Monggo silahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topik yang muncul kembali. Seingat saya, mungkin diskusi hari ini yang berani mengungkap kembali tentang apalagi HIPI yang ekonomi pribumi itu yang berbicara ketidakadilan ekonomi kan gitu. Jadi menurut saya dari 70 sampai sekarang ini sebenarnya sama saja secara mindset pembangunan ini, yaitu apa yang disebut dengan trickle down effect itu ya. Jadi cuman bedanya zaman Pak Harto itu ada pembagian ya. Jadi Wijoyo Netisarto CS itu Bappenas terutama karena waktu itu sangat powerful, mulai dari fiskal, moneter dan sebagainya ada di sana. Itu merancang tentang pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, merancang pertumbuhan ekonomi tinggi ini dengan kebijakan fiskal, moneter, perbankan, alokasi tata ruang dan sebagainya yang sensitif terhadap pertumbuhan GDP itu. Tapi karena Pak Harto itu awal 70-an bukan hanya berusaha mendatangkan utang luar negeri dan modal asing, tapi punya rezeki non-blok dari minyak bumi. Sehingga dia punya ruang manuver. Sejak awal 70-an pun dia sudah merancang tentang SD Impres dan Puskesmas. Belum KB dan sebagainya. Pada tahun ketika Harman Siregar melakukan gerakan Malaring, TS itu kritik terhadap dominasi perusahaan Jepang waktu itu ya, yang mengorbankan UMKM, pribumi dan sebagainya. Tapi kemudian segera Soeharto merubah undang-undang penanaman modal sangat progresif. Undang-undang PMA tahun 67 itu mensyaratkan adanya transfer teknologi, transfer capital dan transfer manajerial kepada dari perusahaan asing ini kepada pengusaha nasional atau bahkan pribumi belakangannya. Pada tahun 78 bahkan disusul dengan apa yang disebut dengan 8 jalur pemerataan. Jadi trilogi itu digeser pertumbuhan ekonomi menjadi nomor 3. Jadi pemerataan, stabilitas ekonomi lalu pertumbuhan ekonomi. Jadi secara paradigm agak mengoreksi, tetapi dalam prakteknya itu ternyata timnya Mafia Berkeley yang kemarin disebut oleh Iwan gitu, termasuk yang sekarang gitu, itu tetap tugasnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan Bappenas, peranan fiskal, moneter dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya langsung banpres impres dari Soeharto, dari Senat tentang macam-macam pemberdayaan UMKM lewat kredit Canapulat dan lain sebagainya, kemudian swasembada pangan, kemudian pendidikan sebagai kewajiban seluruh anak-anak muda, anak-anak untuk sekolah minimal SD dulu waktu itu, dan kemudian Puskesmas itu ternyata kan unsur dari Human Development Index.
apakah posyandu, SD Impres, Puskesmas itu yang kemudian menjadi dijadikan sebagai bukti ada hadiah Nobel kepada 2 guru besar dari MIT. Yang satu adalah keturunan India, yang satu adalah orang Amerika sendiri. Abhisit sama lupa yang perempuan itu. Karena mengapa? Ini jadinya apalagi ditambah ada sejumlah kebijakan yang eksplisit ya. Kepres 14, 14A dan sebagainya, Pak Ginanjar dengan produksi dalam negeri, prioritas proyek-proyek pemerintah untuk pribumi dan sebagainya. Sebelum nanti Pak Beni nanti di tahun 92 melarang istilah pribumi. Ini adalah menunjukkan sebuah kebijakan yang kalau saya bilang itu itu heterodoksi. Jadi timnya Wijaya CS itu adalah memang memacu pertumbuhan ekonomi tinggi dan relatif berhasil 7,5% rata-rata, tapi dengan kombinasi intervensi langsung istana dan sejumlah yang saya jelaskan itu telah menciptakan keadilan makro. Mengapa? Karena di akhir pemerintahan Soeharto ternyata rasio Gini itu 0,32. Rasio Gini ya, belum pemilikan aset juga belum serusak sekarang lah. Jadi relatif berkeadilan secara makro. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi tapi berkeadilan. Nah, masalahnya ketika dunia tidak ada lagi yang mengkoreksi tentang supremasi Amerika ini, karena komunisme runtuh akhir 80. Jadi itu ide tentang WTO globalisasi dimulai awal 90. Jadi Pak Harto pun di ujung pemerintahannya ada sejumlah kebijakan yang sangat liberal, privat, ada pasar modal dimulai dengan lalu perbankan, deregulasi perdagangan, pokoknya skema WTO, sehingga uang masuk banyak, tapi para lewat pasar modal dan pasar uang, tapi kemudian ini uang perputarannya begitu banyak, tetapi tidak diimbangi oleh gerakan sektorial yang mengimbangi. Jadi bubble ekonomi di akhir pemerintahan Soeharto ini, di mana uang lebih banyak diproyekkan di dalam proyek properti. Apakah itu macam-macam, hotel, perkantoran dan sebagainya, dan dengan utilitas sekitar hanya 30% maksimal. Jadi itu yang kemudian liberalisasi ini di akhir pemerintahan Soeharto tidak bisa dipertahankan. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak diikuti oleh pergerakan sektorial yang memadai. Nah, jadi kemudian ada ekonomi gelembung dan pecah karena Soros memang melihat situasi pasar modal pasar uang ini bisa dimainkan begitu ya, dan seluruh Asia Tenggara kan waktu itu kena, terutama Korea Selatan, Thailand, Singapura, Indonesia, dan kemudian terseret juga Malaysia, terseret juga kemudian Filipina gitu. Nah, ini membuat Indonesia yang pemerintahannya begitu kuat, yang kita sebut sebagai authoritarian regime itu, tapi juga benevolent karena menciptakan keadilan dalam bentuk intervensi negara terhadap berbagai memecahkan problem sosial, kemiskinan, ketimpangan. Tapi itu berakhir di kira-kira ketika fight accompli globalisasi sudah tidak bisa jadi Soeharto terfight accompli oleh kebijakan deregulasi,
etasisasi, apa kalau orang Prancis etasisasi, station gitu ya, state mengurangi mengurangi peranan negara itu sebelum Soeharto akhirnya lengser, dan kemudian ini yang menurut saya malah pecahkan secara bersama. Jadi ada common apa itu ada malapetaka bersama, yaitu Soeharto begitu dengan peran negara yang begitu kuat, yang benevolen itu, dan masuklah IMF dengan Washington Consensus, yaitu intinya adalah tidak mengikuti ini skema globalisasi, tidak boleh ada lagi yang namanya subsidi dan proteksi. Di seluruh subsidi mulai dari subsidi bunga itu sejak 98 tidak ada lagi subsidi bunga, subsidi pupuk, subsidi BBM dan lain sebagainya. Dan kemudian jargonnya adalah privatisasi sejak itu. Privatisasi, peran negara yang tadinya kuat, lalu katanya tidak boleh terlalu banyak berperan, itu sebagai syarat dari menerimanya syarat dari IMF itu kan harus ada privatisasi dan negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan karena dianggap ada kegagalan negara, state failure, sebagai jargon sebenarnya besar, sebagai jargon dibalik adanya mau privatisasi, masuknya nanti besar-besaran portofolio investment lewat pasar modal, privatisasi BUMN yang sebenarnya blue chip kayak Telkom dan sebagainya, dan disitulah kemudian negara menjadi hanya katakanlah tanda petik kayak penjaga malam gitu kan, dan pertumbuhan ekonomi memang direcover setelah Pak Habibie berhasil membalikkan kurs dari 18 ribuan ke 6 ribuan begitu, kemudian inflasi juga terkendali dari 70% menjadi 10%-an gitu. Dan ini momentum bagus, tetapi yang mengisi adalah yang disebut Washington Consensus itu. Jadi privatisasi asing nasional, kemudian peran negara menjadi hanya regulator begitu, kira-kira, dan kemudian GBHN hilang, walaupun ada yang disebut RPJMN dan RPJPN itu adalah visi presiden, tetapi prakteknya tidak terlalu signifikan di dalam kebijakan yang dari tahun ke tahun itu. Repeta yang sutrepeta oleh Bappenas itu. Pada saat yang sama Bappenas sudah dilucuti menjadi hanya betul-betul perencanaan yang bersifat formalistik. Seluruh kebijakan penerimaan dan pengeluaran atau APBN itu ada di Kementerian Keuangan. Kemudian dia juga mengepalai KKSK, artinya itu Gubernur BI ada di bawah Menteri Keuangan. Kemudian perjanjian utang luar negeri ada di dia juga, perpajakan, bea cukai dan sebagainya. Dan ini kemudian yang sekarang terjadi, Mahfud MD lalu membongkar yang teka-teki 439 itu sebagai katakanlah pencucian uang dan sebagian korupsi, katanya sebagian. Tapi yang isi gambarkan adalah dalam kerangka struktural makro yang demikian akan bicara keadilan kayak apa? Keadilan ekonomi kayak apa? Tidak ada pemerintahan yang punya pemihakan terhadap orang yang mustadafin, yang tertindas, orang kiri mengatakan, atau katakanlah yang tertinggal tadi menurut Prof. Didi, yang tertinggal di daerah-daerah barusan dari Lampung, bagaimana cerita petani macam-macam yang tidak akses kepada berbagai sumber daya itu di daerah-daerah itu. Jadi yang namanya
Perencanaan itu ada kecamatan, kabupaten, provinsi, tapi itu adalah formalitas kalau menurut saya. Pengaruhnya terhadap kebijakan. Siapa yang menentukan ibu kota negara baru itu? Siapa yang menentukan kereta cepat? Seluruh infrastruktur yang sudah ribuan triliun itu. Dan untuk siapa? Tol itu untuk siapa? Tidak ada asesmen dari pembahasan di DPR, di kalangan tidak ada debat publik. Semua itu tidak ada keputusan pragmatis. Keputusan pragmatis dengan demikian mengerikan memang. Memang Gini rasio itu 0,38, masih timpang. Tetapi Gini rasio pendapatan, menurut pengalaman, pengeluaran pendapatan itu beda sekali. Itu sebenarnya sudah 0,5 kalau menurut saya. Apalagi penguasaan aset. Gini rasio lahan 0,68 karena jutaan hektar dimiliki oleh pemilik HGU sawit dan batu bara terutama. Sekarang ini nikel itu dan tidak governance pasti pemilikan itu. Ibu kota negara yang 2/3 Soekarno Tanoto itu ketika diminta untuk jadi kepentingan umum, dia minta konsesi. Artinya aset-aset ibu kota harus disediakan. Jadi siapa sebenarnya yang bisa menegakkan keadilan dalam kondisi tidak ada peranan negara yang signifikan untuk memihak kepada keadilan itu. Nah, swasta yang menikmati pertumbuhan 5% rata-rata, 5-6% itu menciptakan orang super kaya, tetapi karakternya adalah rent seeker. Karakternya itu rent seeker. Jadi menggunakan seperti sawit, batu bara itu kan dapat HG itu kan PTBLC, lalu Pemda ditekan, dapatlah dia. Hampir semua begitu. Nah, terus kemudian tanah ya. Kemudian apalagi finansial. Setelah Undang-Undang BI dan perbankan itu memang di bawah Habibie, tapi prakteknya tidak ada kontrol dari, karena itu kan dari Jerman begitu ya. Prof. Reddy sering bicara tentang social market ekonomi, tidak ada prasyarat yang seperti di Jerman yang di kita, yaitu BI itu independen. Independen untuk siapa? Karena tidak ada subsidi bunga. Lalu kemudian menurut rilis BI sendiri, ternyata dari 10.750 triliun sekarang ini perputaran uang perbankan, itu 82% itu hanya untuk berapa ribu pengusaha besar itu. Yang 18% dibagi oleh 64,9, kan 99,98% yang pribumi dan UMKM itu. Itu pun banyak yang tidak kebagian. Dan siapa yang bisa menegakkan keadilan dalam kondisi yang demikian? Nah, jadi memang parah menurut saya dari sisi paradigm, dari sisi teori, dari sisi kebijakan kondisi sekarang ini. Makanya saya pernah merilis dari Jeffrey Winter yang hitung saya sendiri, yaitu yang disebut indeks oligarki. Pada tahun 2014, Jeffrey Winter merilis indeksnya, yaitu rata-rata 40 orang terkaya dibagi dengan income per kapita. Itu hasilnya 678.000 kali indeks oligarkinya, atau material power index sebenarnya istilahnya, tapi secara populer diistilahkan itu. Tapi kemudian terus naik ketimpangan ini sampai terakhir yang 2022 saya hitung sendiri pakai data Forbes dan angka per kapita dari yang resmi sudah 1.750.000 kali. Artinya di penguasaan aset pertumbuhan ekonomi nasional yang privatisasi itu telah menciptakan apa yang disebut dengan dua. Satu, private supreme, dan kedua private failure, kegagalan swasta lebih parah lagi yang mereka tuduhkan waktu kegagalan negara dari pemerintahan Soeharto. Nah, saya nggak tahu perbaikan kayak apa dengan demikian, karena tidak ada yang bisa dinyokok. Misalnya investasi portofolio dari pasar modal, ternyata hampir 100% itu adalah perusahaan nasional besar dan asing
tidak ada akses UMKM, tidak ada usaha UMKM di pasar modal itu, dan 90% transaksinya 1 bulan, kasino raksasa kan. Nah, yang 10.750 triliun itu yang di pasar uang juga jatuhnya hanya kepada beberapa ribu perusahaan besar nasional memang, yang 64 juta sekian itu, yang 99,98% yang UMKM itu hanya memperoleh 8%, itu pun banyak sebagian besar yang tidak kebagian. Jadi saya dengar di Lampung sendiri sudah tidak ada lagi sekarang yang jatuh ke karena petani UMKM kecil di remote control, di remote area gitu, maksud saya di daerah-daerah itu sudah tidak ada lagi. Memang ada KUR dan ada 2 ya, KUR dan satu lagi ada 2 lah banyak. Itu juga sangat terbatas untuk menolong UMKM. Gitu. Saya mau akhiri saja, saya hanya deskriptif gitu aja. Menurut saya memang ketidakadilan ekonomi di zaman reformasi ini sudah sangat sangat dahsyat lah. Sehingga solusinya pun kalau menurut saya koreksinya ada 2 aja terakhir ini. Satu adalah karena sistem politik ini sudah transaksional, money politik waktu ke rakyat gitu, waktu serangan subuh dan sebagainya itu, serangan fajar itu sudah milik yang orang super kaya yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Pemilu pun, pilkada serentak dan sebagainya itu. Hampir semua sudah ada tanda tangan, kalau enggak dengan grupnya Bang Hatta Geraha atau tanda tangan itu, perda yang menang itu, dan kemudian nanti ada konsesi kan, baik itu laut, darat dan sebagainya. Jadi ini memang harus radikal kalau cara politiknya, yaitu dilarangnya sumbangan kepada partai politik dari manapun, asing, terutama dunia usaha itu. Lebih baik win-win solution, jadi hilirisasi supaya tidak sloganistik yang kayak sekarang ini, benar-benar swasta itu adalah main industri yang efisien dan inovatif. Sudah, tugasnya itu. Jadi kemudian partai politik dibiayai sepenuhnya yang masuk DPR itu oleh APBN. Jadi menghindari korupsi politik, menghindari dan lagi memotong oligarki. Karena dia sudah harus serius dengan undang-undang hilirisasi. Sudah ada undang-undangnya, tapi tidak jalan karena memang mereka mengendalikan politik kan. Saya punya data detail tentang minyak goreng misalnya, yang lepaskan menteri, padahal dia yang tahu data ini. Jadi sudah kayak gitu. Jadi terima kasih atas waktu, mungkin terlalu panjang saya hanya deskriptif begitu, tapi buat saya ketidakadilan ekonomi yang terjadi sekarang ini harus ada cara radikal, yaitu tadi secara politik, kalau secara ekonomi ya ada pemerintahan yang kembali menegakkan affirmative action policy terhadap dan mengoreksi ketimpangan yang sudah sangat buruk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin. Luar biasa tadi, sangat lengkap ya penjelasan dari Prof. Didin, dari mulai era Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi juga bagus dan secara relatif berkeadilan ya Prof ya. Dan kemudian kalau kita melihat perkembangan saat ini sepertinya menurun kecenderungannya ya Prof ya. Keadilan, sisi keadilannya mungkin menjadi menjadi PR besar gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Didin. Selanjutnya pembicara yang kedua adalah Bapak Emil Arifin MBA. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pertanian di PPIB. Beliau menempuh pendidikan jadi SMA-nya di Jakarta Selatan, sebetulnya Prof ya, dan juga di Amerika di Chapel Hill High School, dan
SMA tuh berkelahi. Sampai dibuang sana, Pak. Dan kemudian Menko Pendidikan Tinggi di University of Southern California, USA. Dan juga ini ada lagi ya Prof ya, di USA Industrial and System Engineering. Nah, beliau ini pengalaman organisasinya luar biasa. Jadi saya kutip aja sebagiannya Prof ya, Pak. Jadi yang pertama aktif di HKTI, kemudian Kadin Timur Tengah, dan juga Indonesia Jordan Business Council atau IJBC. Nah, Pakai di mana? saya juga banyak sekali sebenarnya. Nah, kemudian beliau juga merupakan komisaris utama PT Usaha Bunga Nusantara Leisure Park dan juga komisaris utama PT Tribandawa Bina Sarana Malls dan komisaris utama PT Prisma Royal Hotel. Saya mohon tepuk tangannya, hadirin sekalian. Silakan. Ada ini Pak materi. Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, Bu Ketum, Pak Budin, yang saya hormati, dan Bapak sekalian dan ibu yang ada di sini. Saya memang waktu diminta mengenai berbicara mengenai ekonomi berkeadilan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dunia usaha, saya langsung berpikir apa ya saya akhirnya mencerminkan perusahaan saya, usaha dari orang tua saya. Akhirnya inilah yang saya sampaikan. Judulnya tumbuh dalam ekonomi berkeadilan. Oke, next Pak. Nah, ini saya mau bicara tadi yang kurang diberikan keadilan kan UMKM. Itu memang dari dulu saya lihat sangat ya apalagi sekarang nggak ditengok lagi. Kalau dulu masih ditengok. Sekarang nggak ditengok. Jadi saya mau bicara soal sukses story-nya Yami. Yami, kalau Bapak Ibu lihat sekalian, itu di sebelah kanan itu ada produk-produk kami. Ada Perancis, itu perannya cheese, maksudnya bukan Perancis negara. Ada yogurt, dan lainnya ada cheese cream. Tapi kalau kita lihat, itu tahun 66 itu dimulai dengan 6 sapi. 6 ekor sapi oleh ibu saya dimulai usaha itu. Itu UMKM, benar-benar UMKM. Dengan 6 ekor sapi tentunya nggak ada dirut, nggak ada bagian finance, administration, nggak ada. Nah, kemudian kita mulai berinovasi tahun 75, kita bisa membuat yogurt. Waktu itu masih Taurus, itunya Darus Taurus Dairy Farm namanya. Kemudian tahun 80 kita mendapat kesempatan untuk supply ke BUMN, pabrik-pabrik. Bayangin dari 6 ekor sapi yang kita jual kepada tetangga, akhirnya kompleks tentara gitu. Nah, terus kompleks per kompleks sampai kita bisa supply susu ke BUMN dan pabrik-pabrik. Nah, disinilah saya lihat bahwa UMKM itu bisa berkembang kalau ada proteksi. Kalau tidak ada proteksi, sulit berkembang. Karena kita punya margin itu tipis kan. Kita tidak punya napas jika ada masalah sedikit, apalagi kayak COVID gini, habis Pak. Nggak ada akses cash itu nggak ada. Nah, kita tahun 80 itu diberi kesempatan untuk masuk ke BUMN, supply susu, dan pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu kayak Yamaha, Honda, segala macam. Dan selama itu ada, itu yang membuat kita ada cash flow. Jadi di situ ada pentingnya ada proteksi. Tapi juga kita tidak tidur di dalam masa proteksi itu, tapi kita harus terus inovasi. Hingga tahun 88 kita bisa mulai membuat produk data cheese dan segala macam. Tahun 95 kita merger dengan Yami, karena Yami itu dalam produksinya, Taurus dalam lingkungan, peternakannya.
Terus 2004 kita itu waktu zamannya Pak Harto kan selalu digembar-gemborkan produk dalam negeri. Itu kita nih produk dalam negeri, benar-benar dalam negeri, dari mulai petani semua dalam negeri. Tapi untuk masuk ke hotel, masuk ke itu susahnya sama. Alhamdulillah ada 98 ada krisis sehingga dolar itu sampai 16.000 ya, 14.000. Akhirnya hotel-hotel tidak bisa beli terlalu mahal, beli susu, beli yogurt dan segala macam. Jadi dia mulai mencoba kita dulu. Dari situlah kita mulai berkembang. Jadi 98 tuh take off-nya kita. Karena ada krisis, kita bisa masuk mereplace produk-produk impor. Nah, justru kita mulai masuk, membesar, gitu, berkembang, dan kita tidak lagi supply ke BUMN dan pabrik-pabrik. Itu kita stop karena memang kapasitas kita juga sudah tidak muat untuk membuat yang lain. Kemudian sekarang kita mensuplai banyak hotel-hotel dan restoran, hampir 45%, terus kena ini COVID. Wah, COVID itu benar-benar bikin kita berpuruk. Nah, COVID itu karena hotel nggak ada yang jalan, sehingga nggak ada yang jalan. Begitu juga restoran. Setelah COVID selesai, kita udah mulai napas lagi. Ada lagi yang baru penyakitnya namanya PMK, penyakit mulut dan kuku di sapi. Tapi kita habis lebih dari 60% gara-gara itu. Itu nggak ada bantuan dari pemerintah berupa bantuan apa, nggak ada. Assalamualaikum gitu aja. PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu kan dulu zaman Orde Baru itu udah bebas dari PMK tahun 92 kan, itu udah bebas PMK. Kemudian karena ada yang bisikin bahwa kalau import dari India itu lebih murah daging, sehingga daging bisa turun, akhirnya India belum lepas dari PMK. Jadi kebijakan pemerintah import daging dari India. Itu menular PMK-nya. Sekarang kita habis tinggal ya dengan 40%, nah sekarang mulai berangkat lagi. Nah, inilah sukses story of UMKM. Kita dari mulai 6 sapi sampai sekarang tuh takes about 57 years. 57 tahun. Jadi ini ibu saya udah nggak ada, sekarang saya yang ngerjain. Ntar lagi saya nggak ada, ya anak saya. Itu benar-benar harus tough. Kalau nggak tough, waduh habis gitu. Sekarang aja kita ada terseok-seok karena kena COVID, kedua kena PMK. Nah, inilah saya kira nggak ada kalau tidak ada proteksi dari pemerintah, tidak ada bantuan, itu sulit gitu. UMKM tidak akan naik kelas, Next. Jadi berdasarkan sukses story itu, kalau kita lihat lagi backgroundnya, next. Nah, kita lihat nih. Ini kalau kita lihat backgroundnya, ternyata profil UMKM di Indonesia dari Pak Prof. Didi sampaikan, itu 99% itu adalah usaha menengah ke bawah. 99%. Yang usaha besar cuma 5.000 atau 0,01%. Iya. Nah, dari jumlah penyerapan tenaga kerja itu 97% itu UMKM. Usaha besar cuma 3%. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini informasi dari Menkop, dari UMKM Menkop 2019. Kita lihat itu 10 tahun terakhir itu nggak ada movement tuh di 64 juta 600 tuh nggak ada yang naik kelas. Bayangin kalau misalnya ini ada yang naik kelas, usaha mikro tuh naik ya ke 500.000 kayak, tuh usaha kecil naik lagi 500.000, itu bagaimana dampak ekonomi itu sangat bagus. Dan untuk mereka naik kelas harus ada proteksi, harus ada bantuan dari pemerintah. Nggak bisa tanpa bantuan. Ini kita jangan ikutin ekonomi kapitalis, kita harus ekonomi Pancasilais. Nah, kalau kita lihat itu juga dari semua itu cuma 6% UMKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam perdagangan wilayah Asia.
Nanti bisa. Itu terutama Singapura itu ekspor itu apa namanya sayur mayur. Nah, kemudian porsi kredit tadi Pak Didi juga sampaikan cuma 19,6% dari dulu tuh 19,6% dari bank sekitar itu nggak ada move. Gimana kita mau meningkatkan apa namanya level atau naikkan kelas dari usaha mikro ke usaha kecil itu sulit, nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Kita kan sekarang kayak apa ya, kayak dibiarin aja, mati-mati, hidup-hidup. Next, Pak. Oh, nah, saya melihat dari kacamata kami ya, pengalaman ada kira 6 poin ekonomi berkeadilan. Pertama adalah mindset-nya harus berubah. Memang saya pendidikan Amerika, pikiran saya pikiran kapitalis. Tapi kalau saya lihat di lapangan ini, wah nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak akan bisa. Kita harus merubah mindset kita. Harus berubah menjadi ya lebih ke ini lah, ke gotong royong, saling bantu, saling begitu. Nah, jadi merubah mindset ini harus memahami situasi dan kondisi UMKM. Itu UMKM kalau kita benar-benar di lapangan tuh, ya kita udah 57 tahun, jadi udah ngerti lah bagaimana susahnya itu. Udah kenyang lah. Terus gitu. Jadi harus ada berdasarkan ekonomi sosial. Jadi kalau tadi pemerintah hanya sebagai regulator gitu, nggak kena Pak. Di Indonesia nih kan dengan kepulauan yang begitu banyak, orang yang begitu banyak, 270 juta, nggak kena. Harus ada bantuan. Harus ada pemihakan. Jadi saya buat nanti ada terakhirnya itu pembinaan kategori UMKM. Nah, kemudian dari perubahan mindset itu kita harus berpikir tadi 65 juta apa namanya yang mikro di bawah itu harus dibantu. Nah, semua policy yang kita lihat selama ini kan mungkin tercermin hanya ke yang 3.000 atau yang 0,1% pengusaha besar tadi. Tapi policy kebijakan itu tidak tercermin ke bawah. Nah, ini harus kita lihat keberpihakannya kepada yang lain, yang lebih banyak UMKM. Nah, saya sampaikan di sini nomor 2 adalah proteksi pasar UMKM. Ini harus ada proteksi pasar. Nggak bisa tidak. Contohnya nih sekarang kemarin atau sebelum COVID itu travel kita tumbuh, tapi di Bali itu kalau turis Cina datang naik pesawat China Airlines mendarat, dia diatur oleh travel agent yang punya orang Cina juga. Jadi travel agent itu dia tinggal di hotel yang punya orang Cina juga. Dari hotel dia ke restoran yang punya Cina juga. Cina itu maksudnya perusahaan Cina aslinya. Kemudian dia masuk ke souvenir shop, itu barang-barangnya tuh souvenir, barang-barang yang buatan Cina, batik-batik itu batik Cina. Jadi gimana? Itu makanya saya tandai itu close economy, nggak boleh close economy. Karena nggak ada manfaatnya di kita. Itu satu. Kemudian sekarang ada juga di Jepang. Di Jepang biasa kita ekspor udang, kita lari ke value added, masuk ke breaded shrimp. Breaded shrimp itu perlu breadcrumb. Kita bisa buat breadcrumb, Indonesia bisa buat. Tapi apa yang terjadi, Jepang nggak mau ambil breadcrumb di Indonesia, dia import dari. Jadi breadcrumbnya dari Jepang, terus dibuat di Indonesia. Nah, jadi ini juga close economy. Kemudian ada yang sangat waktu itu Bu Yani agak marah-marah juga. Itu Pemda DKI waktu itu kita tidak bisa supply, pengusaha-pengusaha ini tidak bisa supply apa namanya baju seragam karena yang pensiunan dari Pemda ini buat perusahaan daerah ini yang supply. Akhirnya kita sebagai pengusaha UMKM menjadi subkonnya. Dan tadi untungnya kita 10, ya jadi tinggal 3. Jadi
ini kita sendiri itu juga nggak ngopenin itu. Itu yang saya pikir mindset tadi ya, harus berubah mindset. Kemudian BUMN, karya-karya, ini kita banyak pembangunan jalan tol. Tapi yang harus kita lihat berapa pengusaha lokal yang menjadi subkonnya yang ya innalillahi lah. Dan yang dibayar tepat waktu lagi ya. Dan dibayarnya Ada yang nggak dibayar, Bang. 3 bulan, 4 bulan, ulang tahun. Jadi sebenarnya UMKM yang sekian juta itu mensubsidi BUMN. Trickle up. Nah, Bukan trickle down. jadi udah kebalik-balik nih. Di mana keadilan yang berjalan gitu. Udah kebalik-balik. Harusnya dulu kalau namanya Pak Harto kan BUMN tuh stabilisasi ya. Kemudian koperasi itu apa namanya? Merataan. Nah, pertumbuhan ada di swasta. Kalau sekarang udah BUMN makan swasta. Nah, kemudian jadi harus ada keberpihakan, apakah itu proteksi pasar, apakah itu bunga bank, apakah itu pinjaman yang mudah diambil segala macam. Kemudian yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Nah, ini harus ada transparansi dan service level yang lebih baik. Sekarang banyak kan udah mulai ada urusan-urusan tuh satu pintu. Saya kira bagus, cuman kadang-kadang udah masuk satu pintu nggak kebuka-buka. Kita tunggu lama, akhirnya ngurus dalam juga. Jendelanya banyak. Nah, gitu. Jadi Pintunya satu. susah nih, kalau satu pintu nggak kebuka-buka, akhirnya limauan. Nah, jadi mempermudah perizinan. Ini contoh nih, saya kebetulan di PHRI sebagai ketua restoran. Nah, itu tiap hari saya ada komplain dari anggota macam-macam komplain. Nah, ini kita adanya undang-undang cipta kerja harusnya peraturannya lebih simpel. Tapi begitu proses mau jadi peraturan itu semua departemen ikut campur. Jadi kalau nggak kita fight waktu itu habis itu. Mungkin ini sekarang aja kita punya 12 sertifikat untuk restoran, termasuk sertifikat halal ya. Harus 12 sertifikat. Itu udah di fight habis-habisan. Akhirnya yang wajib itu cuma 6 ya. Yang namanya tidak ada volunteer. Tapi maksud saya adalah apa ya? Saya pernah rapat dengan satu departemen yang dikelilingi oleh bagian sertifikasi. Cuman saya sendiri dan UPH. Itu isinya waduh, habis ya. Habis dikebukin ya. Jadi saya bilang ini gimana nih mau katanya mau menjederhanakan, tahu begini susah. Tapi saya fight habis. Kebetulan kenal sama menterinya, jadi udah mentok sih. Baru menterinya langsung intervensi. Tapi kalau nggak gitu, itu bayangkan itu PHRI sebagai asosiasi restoran. Bayangkan asosiasi yang lain. Kalau nggak aktif, nggak apa, ya udah, salam. Kemudian good governance. Good governance ini pajak, PPATK, kerahasiaan bank, ini sekarang nggak ada, Pak. Pajak itu, bayangin tadi kita ada 99% itu adalah UMKM ke bawah, tapi mikro. Yang mikro itu 64 juta. Sedangkan pajak itu Menteri Sri Mulyani sering membuat PMK, peraturan Menteri Keuangan. Itu udah ribuan kali itu. Itu padahal mencatatnya kalau orang-orang UMKM itu nggak ada, cuma hari ini masuk uang 500.000, keluar 300.000, untung 200.000. Dia nggak hitung depresiasi, nggak hitung gaji. Cuma itu aja, ada lebih dia bisa makan. Kalau hari ini kosong, ya dia bisa makan, makanannya ada yang bisa dimakan. Jadi hitungannya kayak gitu, karena PMK macam-macam gitu. Nah, PBB itu sebenarnya kalau itu tidak aktif, bukan barang yang aktif, harusnya tidak naik terus ininya pajak. Ini PBB naik terus. Jadi orang yang tadi berusaha di situ, tinggal di situ, dia berusaha tempat lain, lainnya kena imbas, dia masuk ke rumah, rumahnya juga naik, akhirnya dijual rumah. PBB-nya ini harusnya untuk rumah yang tidak aktif tidak dinaik-naikkan.
Kemudian PPN versus PB1. PPN ini kita bayar PPN. Kalau restoran itu bayar PPN, kita dapat PPN masukan, tapi nggak ada PPN keluaran karena kita bayar PB1. Maksudnya PB1 itu nggak bisa di write off. Nah, jadi menjadi cost. PPN-nya menjadi cost. Kemudian PB1 ini nggak mau hitung lihat net. Ya. Jadi misalnya kita punya 100.000 kita jual. Pizza 100.000, kita kasih diskon 80.000. Itu PB1 nggak mau lihat 80.000, tetap dihitung 100.000. Nah itu ada tergantung Pemdanya, tergantung orangnya. Jadi akhirnya di situ ada manuver untuk negosiasi ini membuka. Jadi peraturan-peraturannya dibuat sedemikian rupa seolah-olah menjadi celah. Ini yang membuat kita mati kalau UMKM. Kemudian ada lagi tuh khusus PMK 189. Itu melabrak semua undang-undang. Jadi misalnya di situ dikatakan yang bertanggung jawab mantan pengurus pun bertanggung jawab. Ada pajak yang kena mantan pengurus, misalnya ada 3 kali 4 kali direksi ganti, itu semuanya ikut bertanggung jawab itu di PMK itu. Dan herannya kok nggak ada yang klaim, nggak ada komplain soal itu. Kemudian tanggung renteng. Udah nggak ada undang-undang PT perusahaan terbatas tuh nggak ada. Jadi kalau Bapak pernah kerja di situ, terus Bapak ada keluar, hati-hati Pak. Uang pesangon habis juga. Itu PMK bermasalah, nggak ada yang dibutuhin. Kemudian PPATK nih sebenarnya kalau jalan baik ya masalah. Tapi saya sendiri pernah diblokir sama PPATK. Saya pun bingung, semua beberapa banyak orang pernah diblokir. Ada juga yang main di situ Pak. Jadi ada yang approach juga. Tapi selama sekian hari, tahu udah dilepas. Jadi apa ya susah ya, undang-undang dibuat tapi ada aja nanti. Kemudian kerahasiaan bank itu bisa dapat rekening nomor orang berapa rupiah ada, sudah dapat. Jadi pengusaha tuh mau maju takut maju dia, karena kebaca semua nih. Kemudian sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia ini juga yang nama UMKM dia hanya fokus di produksi. Kayak kita tuh inovasi. Tapi kita ketinggalan. Ya, perkembangan daripada perusahaannya maju dengan kualitas SDM itu nggak sama. Itu kadang-kadang itu yang harus dimaklumi lah. Gitu. Nah ini nggak ya tahu dia jadi kemudian pendanaan usaha itu udah ada BLU sekarang badan usaha itu PLDB yang 2% itu bagus dan harus diproteksi kita pembayaran maksimum 1 bulan. Nah itu pendanaan usaha. Next yang terakhir ini next. Nah ini kita usulin ini Pak, kategori UMKM. Tapi kategori ini juga ada masalah pembinaannya. Jadi kalau ini pemerintah menganggap mikro tuh di bawah 2M, kecil tuh 2,15 M, menengah gitu. Kalau kita menganggap mikro itu di bawah 1M, usaha kecil tuh 1-2 PM dan seterusnya. Dan itu kita bikin sedemikian rupa, tapi harus ada pembinaannya. Kalau usaha mikro itu misalnya kasih bunga 2%. Usaha kecil 4%, usaha menengah 7%, 8%, dan usaha besar. Kalau ini kan terbalik, usaha besar itu 7%, usaha kecil 14%, 16% itu ya terbalik semua. Nah, itu saya kira itu aja karena kita UMKM tidak memiliki modal yang cukup untuk menghadapi dinamika perekonomian nasional dan global. Tidak mungkin, jadi harus diberikan pembinaan keberpihakan. Next, ya, sudah ya. Terima kasih. Itu aja Pak. Sehingga tadi paparan dari Bapak Emil, mungkin ada beberapa yang bisa kita highlight. Pertama tentang soal ekonomi berkeadilan ini pada akhirnya tentang merubah mindset ya Pak ya. Kemudian memproteksi pasar UMKM, reformasi birokrasinya, good governance, pendanaan usaha dan juga SDM-nya. Mungkin itu sedikit pointers yang bisa kita highlight dari presentasi Bapak Emil tadi.
Baik, selanjutnya untuk bicara berikutnya Bapak Adrian Wijanarko MM. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina. Beliau juga Koordinator Mata Kuliah Anti Korupsi dan juga Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute atau PPPI Paramadina. Waktu dan tempat kami persilakan, Mas Adrian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sebenarnya. Ini Pak Didin dan Pak Rani. Jadi sebenarnya ini menarik ya diskusi hari ini ya. Jadi kita dapat kedatangan teman-teman dari pengusaha gitu ya. Dan memang ini merupakan motor ekonomi kita sebenarnya UMKM ya. Dan itu memang seharusnya dilakukan proteksi ya, seperti yang dibilang oleh Pak Emil sebelumnya. Tapi memang persepsi saya itu sebenarnya terganti dari edukasi ya, karena kita datang dari universitas. Di universitas juga kita juga Paramadina itu memang sangat concern terkait dengan anti korupsi gitu ya. Jadi kita memang sangat concern dengan anti korupsi dan kita melihat bahwa memang anti korupsi itu memang memiliki dampaknya sangat buruk gitu ya, baik itu dari sisi makro sampai dengan sisi di sektor swasta. Nah, di sini saya mau sharing saja terkait beberapa indeks yang memang saya kumpulkan gitu ya. Biar nanti menjadi diskusi nanti ke depannya di sesi tanya jawab. Silakan Mas. Next. Ini sebenarnya saya ingin melakukan reality check saja gitu ya. Jadi ada beberapa reality check gitu ya, bahasa anak muda gitu ya. Reality check yang kita lakukan, yang saya coba capture di dalam presentasi ini. Silakan Mas. Ya, ini 9 jam lalu saya ambil 1 jam lalu saya ambil beritanya yang ini masih freshnya. Ternyata kalau kita melihat pelaporan administratif pajak itu memang tergerus dengan isu pajak gitu ya. Nah, ini sangat suatu hal yang memprihatinkan sebenarnya. Jadi kita dapat melihat bagaimana perilaku bermewah-mewahan pejabat publik dan dicurigai juga nih, kita masih dicurigai ya terkait dengan praktik KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu berada di ruang lingkup pejabat publik gitu ya. Nah, ini yang kebetulan kena ini baru satu nih ya, tapi saya bukan bermaksud suzon ya, tapi memang ini merupakan gambaran dari pemerintahan kita yang ada di publik, sektor publik. Selanjutnya Mas bisa dicek lagi next ya ini ya. Ini juga kasus baru sebenarnya seperti modus pungli berjamaah PNS Bea Cukai di Kuala Namu di Medan. Nah, ini juga gambaran sebenarnya ya bahwa memang di pemerintah yang memang harusnya itu memberikan servis gitu ya. Tapi akhirnya memang dalam konteks ini memang tidak melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan ini memang sangat terasa buat sektor bisnis gitu ya. Banyak sekali praktik-praktik KKN yang memang ada di sektor pemerintahan yang itu pelayanan dan sebagainya, dan dampaknya ke bisnis pasti gitu ya. Nanti saya akan bahas bagaimana bisnis itu pasti ngurusin perizinan, ngurusin pajak tadi Pak sampaikan sebelumnya tadi, dan urusin halal dan sebagainya itu sangat terasa ya bagaimana banyak satu pintu yang harus satu pintu tapi ada banyak pintu gitu ya. Dan juga sedangkan satu sisi bagi UMKM itu kan sangat ini ya tadi juga dibilang sangat marginal gitu sekali ya. Dan juga banyak, nggak hanya UMKM aja, sebenarnya banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang memiliki margin yang memang tidak banyak, udah margin tidak banyak, tapi tetap digrogotin, ya akhirnya nggak jadi, ya yang bisa nggak untung. Nah, ini akhirnya kita melihat bagaimana hubungan antara korupsi dengan sektor usaha dalam hal ini sektor bisnis. Next-nya Mas Irna. Ya, ini saya meng-capture indeks terkait ICP ya, CPI, yang itu adalah Corruption Perception Index. Kita memang secara umum, ini kita baru bahas secara umum saja sebenarnya, bahwa memang kita mengalami penurunan ya.
nanti mungkin saya akan share datanya. Gitu. Jadi memang CPI itu korupsi yang berada di ruang publik, CPI berfokus pada tindakan korupsi, suap, kemampuan pemerintah membendung korupsi dan menegakkan mekanisme integritas efektif atau publik, birokrasi dan lain-lain. Next-nya, ini yang saya ambil tahun 2021 dan ini adalah data yang baru 2022. Kita mengalami penurunan sebesar 4 poin dari 38 menjadi 34 gitu ya, dan itu melorot juga sektor posisi Indonesia di ranking dunia gitu ya kurang lebih ya. Dan itu saya kutip dari Transparansi Internasional, itu Transparansi Internasional Indonesia itu merupakan penurunan terparah dalam 2 dekade terakhir gitu. Nah ini baru kita ngomongin sektor korupsi secara umum saja sebenarnya, kita belum menggabungkan ke dunia usaha. Next-nya Mas Firman. Ya, ada beberapa kalau melihat kenapa penurunan itu terjadi, sebenarnya kita bisa melihat tahun 2019 ini kenapa sih terjadi ya istilahnya penurunan sebagainya. Ini CPI kita mengalami nilai tertinggi 40 poin, sedangkan yang signifikan jadi kurang lebih gini ya, memang itu terdapat beberapa banyak kasus yang terjadi di negara Indonesia ya, penangkapan oleh KPK yang baik kemarin Imam Nahrawi, Ahmad Dhani dan sebagainya. Next lagi. Nah ini tahun 2020 mengalami penurunan 3 poin gitu ya, yang itu terjadi karena dari Polri dan KPK itu yang memang mengalami jumlah penurunan penindakan kasus. Jadi yang kasus itu yang ditindak itu mengalami penurunan, yang harusnya institusi itu memang diberikan targetnya, itu ada target kasusnya yang memang harus dicapai, tapi ini dari di KPK itu ya, dari 120 yang kasus yang ditangani hanya 15 yang diproses. Artinya bukan tidak ada korupsi, tapi ada korupsinya tapi tidak diproses. Jadi kita dapat gambaran seperti itu. Next-nya. Ini dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, gitu ya. Memang kita secara umum masih lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Hanya Singapura, Malaysia, dan Brunei yang mungkin lebih baik di kawasan Asia Tenggara. Next-nya. Tadi kita bahas terkait tentang CPI, Corruption Perception Index, dan ini kita membahas tentang Fragile States Index, yang itu saya ambil terkait dengan indikator fragile ya, bagaimana sih beberapa ada indikator-indikator seperti security apparatus, fractional elite, group grievance, ekonomi dan sebagainya. Nah yang menarik ada satu itu sebelumnya. Nah itu ada satu yang memang mengalami kenaikan ya, yang agak orange ya, itu tahun 2020, yaitu adalah public service yang mengalami penyimpangan. Kalau kita lihat datanya di zoom in gitu ya, itu memang tahun 2019 itu poinnya 5,3, tahun 2020 5,1, dan tahun 2021 itu 6,1. Artinya memang ada ketimpangan gitu ya di dalam public service. Pas kita lihat kenapa sih alasannya, apa aja sih di dalamnya, next apa sih itu public service? Public service itu meng-capture bagaimana sih masyarakat itu mendapat akses layanan publik ya, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu. Yang kita lihat next-nya itu ada beberapa indikator, yaitu seperti tadi kesehatan, education, shelter, dan infrastruktur. Artinya apa? Ketimpangan itu terjadi dan itu terkait dengan kesehatan, edukasi, shelter, dan infrastruktur. Banyak orang yang tidak mendapatkan akses di dalam bidang hal ini. Kalau ditanya kenapa, saya belum tahu alasannya kenapa, karena ini saya hanya meng-capture saja dari indeks yang ada. Mungkin kalau jawaban netralnya mungkin kita harus melakukan penelitian lebih lanjut. Next-nya. Nah, ini saya juga mengambil data dari Pak Wijayanto Samirin. Ini sangat menarik sebenarnya. Kita itu memang terkait Gini Wealth ya, terkait timpangan sosial, kita
dari range-nya saat itu yang tabel itu kita ada di bawah yang merah itu. Yang itu paling atas itu paling perfect dan paling bawah itu worst equality-nya. Baik sekali. Terus ada PISA ratio. PISA ratio itu terkait dengan ini ya, anak kecil yang bisa bahas matematik, sains dasar dan bisa membaca. Itu kita sangat rendah sekali ya. Dan selanjutnya adalah stunting. Kita juga termasuk yang cukup rendah gitu ya. Kita ada di ranking 128 dari 152 negara. Dan yang selanjutnya adalah education index ya, tingkat bagaimana mendapatkan pendidikan yang layak, kita juga masih cukup rendah. Ini di sektor yang umum. Next ya. Nah, di sektor lebih kesehatan itu adalah infant mortality-nya kita masuk di bawah rata-rata. Di bawah rata yaitu adalah bagaimana anak bayi yang baru lahir itu meninggal gitu ya. Mortality. Oh ya, mortality ya. Mortality. Dan ada maternal mortality gitu ya. Jadi ibu yang meninggal gitu ya ketika melahirkan. Dan juga yang terkait hospital death per citizen kita masih sangat rendah. Next ya. Nah, ini menariknya juga kita baru saja melakukan penelitian. Sayangnya kita belum dapatkan izin untuk mempublikasi, tapi saya dapat bisa memberikan bocoran sedikit gitu ya. Jadi yang kita lakukan penelitian ini kita lakukan oleh PPI itu dengan disupport oleh Central for International Private Enterprise, yang kita mau meng-capture sebenarnya simple pertanyaan. Bagaimana sih perspektif swasta terhadap kejahatan korupsi dan demokrasi? Tadi kita sudah melihat CPI dan sebagainya. Tapi ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya kita mau mencari tahu simpelnya? Saya nggak bisa memberikan report, tadi mungkin reportnya saya akan share ke teman-teman gitu ya dalam lengkap. Tapi saya akan mendapatkan bocoran saja yang mungkin saya bisa sharekan. Nextnya Mas. Ya, ini ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya yang saya agak menggelitik saya gitu. Ada pertanyaan, pernahkah menyaksikan pebisnis atau pengusaha memberikan uang hadiah? Paling banyak jawabannya adalah ya, saya pernah menyaksikan sendiri. Artinya memang di dalam kegiatan bisnis nih, itu memang praktik KKN itu memang ada di dalam lingkup kita. Ini belum ada tanya. Ya, jadi ada di dalam lingkup sekitar dan itu memang sangat menggerogoti dunia usaha dan sangat kekerasan. Dan yang menariknya, ketika saya tanya, apakah ada pengaruh CPI terhadap sektor swasta? Dia bilang tidak ada. Mau CPI bagus, mau CPI jelek, tidak ada pengaruh. Karena apa? Karena urusannya itu dengan instansi-instansi terkait, yang itu sudah punya role of play-nya sendiri. Gitu. Jadi mau CPI bagus, mau korupsinya nanti kita secara tiba-tiba itu sangat rendah. Gitu. Itu tidak ada buat mereka, buat para pengusaha gitu. Karena pengusaha yang ngurusinnya di sektor yang sifatnya praktis gitu. Kita ngurusin ke sektor perizinan, instansi terkait yang memang nilai-nilai anti korupsinya itu masih rendah gitu ya. Hanya sifatnya itu hanya jargon-jargon semata gitu. Dan menurut swasta itu tidak ada hubungannya dengan CPI dengan kita gitu ya. Mau CPI tiba-tiba jadi bagus, kalau CPI tiba-tiba jadi jelek, tidak ada hubungannya dengan kita udah punya di bawah gitu ya. Nah, ini sebenarnya capture yang menarik ya yang kita lihat ya, memang artinya apa? Dari perspektif kacamata ini dapat melihat bahwa memang kemerataan ekonomi kemerataan itu tidak akan terjadi selama masih adanya korupsi, dan itu sangat menggerogoti sekali di dalam dunia usaha. Dan ya mungkin tadi Pak Emil sempat sarankan, mungkin sarannya adalah proteksi, bagaimana ada birokrasi yang disederhanakan dan sebagainya, itu supaya margin sektor usaha yang tipis ini dapat terus dapat dijaga sehingga akan terus akan makin tinggi gitu, bukan malah digerogoti dengan praktik-praktik yang KKN seperti ini. Nextnya Mas. Ya mungkin itu aja sih gambaran saya gitu ya. Jadi karena ini saya jadi backgroundnya memang dosen, jadi saya meng-capture beberapa data saja dan itu mungkin jadi diskusi kita nanti ke depan.
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Adrian. Ini tadi, jadi kita bisa melihat gambaran indeks-indeks yang menurut saya ini seperti kalau orang tua menerima raport dan kebakaran ya, Pak. Jadi raportnya merah semua dari indeks-indeks yang dimunculkan tadi memang agak mengkhawatirkan, dari mulai Gini, PISA, sama stunting dan banyak sekali yang lainnya yang menunjukkan bahwa indikasinya memburuk gitu. Dan kemudian juga adanya kasus belakangan ini yang mungkin flexing ya Mas, termasuk kasus itu yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara menjadi berkurang. Mungkin itu yang bisa kita highlight dari apa yang disampaikan Mas Adrian tadi. Demikian tadi pemaparan dari 3 pemateri. Jadi untuk itu kita akan membuka pertanyaan baik untuk yang di ruangan ini maupun bagi peserta yang ikut secara online. Nah, kami persilahkan. Yang dari ruangan sini dulu, ada mungkin? Kalau tidak ada, kita akan pindah ke pertanyaan dari peserta Zoom. Boleh saya bertanya? Oke, silakan, boleh. Mohon disebutkan nama dan institusinya. Nama saya Imas dari HIPI. Saya mau nanya ke Pak Adrian. Itu Pak Adrian yang survei terakhir itu yang mengatakan bahwa swasta itu bilang tidak ada hubungan antara korupsi dengan sektor swasta. Itu di UMKM atau di usaha besar ya? Ya. Kalau di usaha besar kan kita tahu bahwa mereka apapun pengeluaran itu akan dijadikan di ongkos produksi gitu, hingga nanti ke harga produksinya yang akan ditingkatkan. Yang akan menjadi merugi adalah konsumen. Tapi kalau di UMKM ya seperti saya itu sangat berasa gitu. Jadi makanya pertanyaan saya adalah itu di di surveinya ke yang mana gitu, swasta yang mana gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi Prof Didin, kayaknya Prof Didin itu banyak nostalgia zaman Pak Harto ya Pak Didin ya, gitu. Jadi kita romantisme masa lalu gitu. Jadi istilahnya artinya memang ke depannya gitu kembali lagi pelajaran tentang repelita itu mestinya bisa diadopsi ke yang yang sekarang. Tapi kan begitu kita namanya reformasi semuanya berubah, apa yang berbau dulu sekarang akhirnya begitu melihat yang baru kurang bagus akhirnya bernostalgia lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, Kang Didin sebagai peneliti dan sebagainya, itu kan juga mungkin bisa membandingkan antara Indonesia dengan negara lain yang mengalami hal yang sama di tahun akhir 90-an. Kalau kita lihat nih Korea Selatan itu kan dulu sama dengan Indonesia, dia juga dapat bantuan ya, IMF segala macam. Cuma perbedaannya Korea Selatan tuh berani untuk berdarah-darah, di mana presidennya yang digantung, presidennya yang dibuang dan sebagainya, itu membuat pelajaran. Kalau Indonesia kan nggak berani berdarah-darah. Karena 98 aja udah kayak gitu. Kemarin aja Kanjuruhan dan sebagainya itu juga udah bisa goyah banget ekonomi kita. Sementara di Korea bisa tangguh. Nah, mungkin Kang Didin itu bisa hal-hal yang bisa dipelajari dari negara lain yang sama terpuruknya dengan Indonesia di tahun akhir 90-an, tapi mereka bisa bangkit, dan itu yang bisa kita pelajari ini sebagai pengusaha begitu. Atau tadi birokrasinya apa yang membuat lebih bagus. Terima kasih. Mengerti Bu Imas, terima kasih. Baik, baik, selanjutnya kita lanjut pertanyaan berikutnya atau langsung dijawab? Langsung jawab aja ya. Baik. Oke, yang pertama silahkan. Pertanyaan pertama dari Ibu Imas adalah ini tadi surveinya tadi menyangkut UMKM atau korporat besar gitu tadi. Silakan Mas. Ya, jadi
survei kita sebenarnya ini ya. Jadi ini bukan tidak ada hubungan ya korupsi dengan sektor swasta ya. Tapi di dalam sektor di dalam survei ini mengcapture bahwa tidak ada hubungan antara CPI dengan persepsi swasta terhadap publik, terhadap bisnis ya. Karena mau CPI naik ataupun mau CPI rendah, itu hanya mengcapture makro saja gitu ya. Jadi bagi sektor bisnis itu tidak melihat CPI gitu ya. Indikator itu bukan CPI gitu. Bisnis itu melihatnya indikator yang seperti yang simpel saja, seperti tadi Pak Emil seperti jelaskan ya, bagaimana urus perizinan mudah dan sebagainya, tidak ada praktik korupsi, tidak ada praktik pungli dan sebagainya. Ya atas itu aja. Dan itu masalahnya tiap institusi berbeda. Karena apa? Karena itu kembali lagi terhadap leadernya yang si institusinya. Ada institusi yang memang ketika nilai CPI kita misalnya buruk, tapi ketika institusinya itu ditreat dengan baik sehingga tidak ada praktik korupsi, nepotisme, pungli dan sebagainya, ya itu institusi tersebut akan bagus gitu ya. Nah itu yang di capture dalam penelitian kita Bu Imas ya. Bukan, jadi kembali jawabannya itu bukan tidak ada dampaknya, pasti ada dampaknya gitu ya Bu Imas. Tapi dalam hal ini CPI tidak melihat adanya korelasi gitu ya. Karena menurut sektor bisnis itu melihatnya itu praktis gitu ya. Bagaimana izin beres, pungli itu tidak ada dan itu margin kecil bisa ditinggikan dan sebagainya. Itu sih yang dilihat seperti itu Bu Imas dan Pak Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adrian. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Prof. Didim. Yang pertama adalah, tadi Bu Imas menanyakan tentang apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang memiliki pengalaman yang sama, tetapi berhasil bangkit setelah mengalami kemunduran ya, Prof. Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Banyak negara lain yang bisa kita bahas pada saat krisis 98 itu, karena itu kan ada Korea, ada Thailand, ada Malaysia, terutama itu ya. Jadi akademisi itu mempelajari fenomena itu nggak ada yang haram ya. Mau Soeharto, mau reformasi, kalau datanya hard fact, ya kita harus judge ya, secara akademis. Jadi Surah Imas gagal menangkap substansi uraian saya menurut saya. Jadi dia hanya karena saya ngomong Soeharto, dia mungkin nggak suka Orde Baru, lalu saya nostalgia, kan ada nostalgia. Jadi itu disertasi tentang Soeharto itu banyak, dan hadiah Nobel telah diberikan kepada 2 guru besar MIT. Ya, jadi nggak main-main, itu studi akademis yang tentang SD Impres dan Puskesmas. Jadi nggak ada urusan dengan nostalgia. Itu satu. Yang kedua, kalau ingin belajar tentang reaksi waktu krisis moneter 98 itu paling buruk Indonesia. Mengapa? Karena yang paling cepat pulih itu adalah Thailand. Ya. Itu hanya 3 tahun sudah reborn. Ya. Mengapa Thailand berhasil? Karena Thaksin waktu itu dengan 45 bilion US dollar menjadi utang dari IMF terhadap Indonesia, tidak dilakukan seperti Indonesia untuk dijadikan dana untuk dana BLBI. Jadi menutup 16 bank, lalu merecovery perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi digunakan benar dana 45 miliar US dollar itu untuk bias terhadap langsung yang memang terpuruk ya waktu itu, yaitu perbankan dan perusahaan-perusahaan besar waktu itu. Sementara Thailand, Thaksin itu sampai terkenal dengan Taksinomik, itu karena dana 45 bilion US dollar dana siaga yang merupakan semacam garansi bagi negara lain melihat bagaimana Thaksin dengan pemerintahnya itu mencari solusi. Nah, solusinya itu adalah dengan RAPBN yang tersisa, yaitu satu adalah membangun pedesaan dengan pertaniannya itu, bahkan sampai rumah murah di desa.
kan? Lalu nelayan dan sebagainya diberdayakan, dan UMKM. Intinya adalah pendekatan seperti demand side approach di kala krisis, sama dengan ketika Roosevelt di Amerika berhasil keluar dari Great Depression itu karena pekerjaan proyek-proyek padat karya besar-besaran. Ada jalan tol itu dimulai pada saat itu sebenarnya. Jalan tol, kemudian membangun kembali pabrik mobil yang hancur dan lain-lain. Nah, Taksin melakukan itu tapi dengan pendekatan sebagai negara agraria, negara pertanian. Jadi petani dan nelayan itu diberdayakan, UMKM diberdayakan, kemudian bahkan ada perumahan murah di pedesaan. Intinya adalah meningkatkan daya beli yang terpukul secara masif. Kemudian hasilnya adalah mereka mengkonsumsi barang-barang industri yang memang tersisa dari perusahaan-perusahaan swasta yang mati, yang banyak terhempas itu. Setelah itu dunia swasta ini menghidupkan bank karena butuh kredit setelah itu. Jadi itu cerita sederhana mengapa Taksin sampai disebut taksonomi, karena pendekatannya sangat tepat. Itu untuk kembali pulih dari krisis moneter itu. Sementara Korea Selatan karena memang dia sudah pada saat kena krisis 98 itu sudah jadi negara kaya kan. Itu kalau nggak salah sudah mulai diundang G7, salah satu grup. Jadi bagi dia adalah pemberantasan korupsi di kalangan konglomerat itu. Bahkan mantan presiden Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo itu dihukum mati, walaupun nanti dikasih gerasi oleh Kim Yang Sul. Artinya bahwa mengembalikan kepercayaan dunia swasta, cebol itu, perusahaan swasta itu yang terpuruk karena krisis itu, yaitu dengan menegakkan hukum, pemberantasan korupsi, sehingga trust muncul lagi dan kemudian rebound gitu. Jadi ada cerita kalau Malaysia adalah justru karena waktu itu banyak spekulan, yaitu membatasi membatasi pergerakan modal, terbalik dengan Indonesia. Kan Indonesia dibebaskan lewat pasar modal itu untuk menarik modal. Justru di Malaysia dibatasi orang untuk membawa misalnya uang saja yang sampai sekian. Jadi ada kontrol terhadap devisa. Nah itu. Justru di kala itu dia kontrol pada devisa sehingga tidak terjadi pelarian modal. Secara sederhana ini. Dan pas kemudian muncul. Dari situ kemudian Malaysia lebih cepat lebih dari Indonesia butuh baru 97 dianggap pulih dari krisis, dari itu hampir berapa 8 tahun paling lama. Jadi sekali lagi Saudara Imas, saya tidak ada nostalgia soal Soeharto reformasi. Kalau datanya memang harus kita judge, ya judge secara akademis. Kalau menurut saya masa Pak Harto itu adalah memang dia otoritarian, HAM tidak terjamin, tetapi secara ekonomi saya kira terbaik dalam sejarah di Indonesia. Kalau menurut saya berani mengatakan karena ada data statistik yang ada, dan saya disertasi saya tentang Soeharto, pemerintahan dari tahun 90 awal sampai 92 ya waktu itu 92. Dan ada juga disertasinya dari Jatun tentang Soeharto. Data itu tersedia kok. Ada Syahrir, disertasinya justru tentang basic need. Jadi jangan alergi untuk mempelajari yang baik dari pemerintahan masa lalu. Itu dunia akademis. Ya, setuju. Kalau Saudara Imas ini kayaknya politisi. Bukan Pak, saya pengembang perumahan sederhana Pak. Saya muridnya Bapak juga di IPB.
Jadi bukan nostalgia bukan. Jadi pelajari secara objektif siapapun pemerintahan manapun yang baik. Mancing-mancing. Kata orang kalau mancing ilmunya keluar semua, gitu. Jadi Bu Imas ini pintar, udah tahu rahasianya ini. Baik, terima kasih banyak Bu Imas. Mungkin cukup jelas ya dari Prof. Didin dan Mas Adrian tadi ya. Kayaknya termin berikutnya sudah nggak mungkin ya, sudah 17.43. Sudah ya? Satu lagi, boleh. Mungkin dari online ada Mas? Coba Mas. Mungkin udah pada menyiapkan ini Pak, buka puasa ya. Makassar dan Ya, ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri diskusi kali ini. Selamat kepada Prof. Aman yang ikut di sini ya. Iya, tadi masuk. Rektor IPMI ya. Ya. Anaknya Pak Emil. Pengamat. Baik, ya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, seluruh jajaran pengurus IPI, Ibu Suryani Murti, pembicara, Bapak Profesor Didin Damandri, Bapak Emil dan juga Mas Adrian. Saya tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pembicara dengan hadir di forum ini ada bukan anak untuk berbicara. Sertifikat berharga saya dijaminkannya saya tidak. Cara pandang pengusaha. Atau mungkin sekalian kita bisa berfoto bersama, Pak. Silakan. Silakan Ibu. Di sebelah sini Bu. Jangan duduk aja Pak. Udah. Oh, boleh. Ya, duduk Pak. Saya ikut ya. Itu di zaman lagi yang cari-cari Mas Didi jangan itu jangan terus 98 Ada yang gitu. cari-cari kan Prof. Emil juga, wah ini udah jadi Bosnya aman di situ. Pak Emil. Kang Didi silakan Kang Didi. Kang Didi tahu aja. Saya mas mau berantem. SMA mana dulu? Sekian. 11. Oh 11. 11 saingannya 70. oh iyalah tetanggaan berantem lah. Ini ada saya. Selain itu 70. Masuk mana? Masuk ya. Jangan kursi. Oh. Ya sini Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Tangannya ada kode khusus ini. Ini bukan asli bumi ini. Ini nggak berkeadilan. Suruh kita Iya Pak. Ya hippie. Saya bilang hippie, jawabnya luar biasa ya. Video. Siap ya? Hippie. Luar biasa. Lagi. Hippie. Kalau dosen biasa di luar. Satu kali pintu aku
Tapi itu presentasi Yuri ada di buka puasa nggak? Nggak ada ya.